Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal di saat Darmi masih kecil. Dahulu hidup mereka berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibunya pun menjadi gelap dan berat badannya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi, ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Setelah pulang dari ladang, ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejut dirinya, di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu ini kemana aja sih seharian? Kan aku lapar, Bu. Kok ibu nggak masak? Darmi, tadi kan ibu udah menyuruhmu untuk memasak. Iya, ibu. Kan Darmi udah bilang, Darmi nggak mau. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, apakah kamu bisa ikut ibu ke pasar? Ibu butuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Ah, nggak mau, Bu. Nanti kalau Darmi ikut ke pasar, kulit Darmi ini bisa kotor. Ih, apalagi pasar kan becek. Aduh, Bu. Darmi nggak bisa bayangin kalau Darmi ikut ke pasar. Kulit Darmi yang udah bersih ini jadi kotor. Nggak mau, Bu. Akhirnya ibunya pergi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, ibu Darmi pulang dengan membawa uang hasil panen. Darmi yang melihat ibunya pulang, ia segera mendekati ibunya. Ibu, bedah Darmi habis nih, beliin dong. Iya, biasa ibu belikan, tapi kamu harus ikut ibu ke pasar ya, biar ibu tidak salah membeli. Iya deh, besok Darmi ikut ibu ke pasar. Bu, nanti jalannya jangan berdampingan ya, ibu di belakangku saja. Kenapa Darmi? Ih, udah deh, pokoknya ibu di belakangku saja. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya. Dan di perjalanan ada teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Oh, itu siapa? Itu ibu kamu? Bukan, dia itu bukan ibu aku, dia itu pembantu aku. Ya kali dia ibu aku. Oh, pembantu. Iya, aku duluan ya. Iya. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kamu mau kemana? Iya, mau ke pasar. Teman sekali Darmi mau ke pasar. Ngomong-ngomong itu di belakang kamu siapa? Dia itu bukan ibuku, dia itu pembantuku. Oh, ya udah. Aku duluan ya. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan ibunya yang dianggap sebagai pembantu. Setelah sesampainya di pasar, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Setelah melihat-lihat dan berkeliling, sampailah Darmi dan ibunya ke tempat penjual bedak. Pak, saya mau cari bedak yang kualitas bagus dan mahal. Darmi, jangan beli terlalu mahal ya nak, uang ibu tidak cukup. Udah deh, ibu jangan banyak bising. Sana-sana, jangan deket Darmi. Jangan begitu nak sama ibumu. Bukan, Pak, dia itu bukan ibu saya, dia itu pembantu saya. Oh, pembantu. Iya, Pak, pembantu saya. Ya udah, Pak, saya mau pergi ke kampus. Ya, Pak. Dari bocah. Mana Bu uangnya? Ini ya, Pak. Nih, benernya datang lagi ya, Pak. Setelah perjalanan pulang, Darmi pun marah karena ada barang yang tak terbeli. Ibu ini gimana sih? Tadi kan Darmi mau tas terbarukan tadi. Masa ibu menolak membelikannya? Darmi, barang yang kau beli sudah terlalu banyak nah, uang ini sudah tidak cukup lagi. Halah, alasan kalau Darmi mau ya ibu harus membelikannya dong. Gak usah beralasan uang habis. Lalu Bu, tadi sebelum berangkat kan Darmi udah bilang ibu itu jangan deket-deket Darmi. Darmi itu malu. Masa iya Darmi punya ibu yang kayak gini, berkulit hitam dan tidak terawat? Lalu Bu, dengan penampilan ibu yang seperti ini, ibu itu seperti pembantu. Ibu Darmi pun tidak bisa menahan air matanya, ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan, berikan dia jerah. Tiba-tiba Darmi menjerit. Aduh Bu,
Saya pun berubah menjadi batu karena telah durhaka kepada ibunya yang telah menjaga dan merawat hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang tua yang telah mengandung, melahirkan, merawat kita dengan rasa penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan dalam hidupmu. Kamu bisa tak? Ganteng sekali. Ramai sekali tadi di pasar tadi ya. Tadi Bukan, itu bantu aku. Ya bising kali, tati. gak mau. Gak mau bu, kan aku udah bilang nanti kalau aku yang masak badan aku bau tungku, dan kalau aku yang antar ke ladang nanti badan aku bisa hitam ke ibu. Darmi, bisakah kamu masak buat ibu? Karena ibu tidak bisa pulang karena menyelesaikan panen kita, dan nanti setelah itu mengantarkan makanan ke ibu ke ladang. Tak mau bu, nanti kalau aku yang masak badan aku bau tungku. Ya aku gak sih. Jadi gak ada bu. kamu mau jadi maling. Masa iya dan punya. Kamu aku lapar nih. Belum makan. Diam lanjut.